Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kalau Saja Yesus Tidak Bangkit. Saudara, kalau kita sekarang sudah tahu sejarah, bukan? Yaitu bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dalam dunia, lalu mati untuk menebus dosa manusia, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kubur dan hidup. Kita menerima fakta sejarah itu di dalam akal kita. Itulah sebabnya kita beriman atau percaya kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana seandainya Yesus tidak bangkit ketika itu? Apa yang akan terjadi ya? Yang jelas pasti orang-orang yang menyalibkan dia, yang tidak menginginkan dia bangkit, akan senang. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan pasti juga akan senang. Banyak orang waktu itu sebenarnya tidak senang dengan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya dibuat rekaan atau dibuat berita palsu bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Matius 27 ayat 63 sampai 64. Tertulis demikian, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu," maksudnya Yesus, "sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Saudara, hasutan ini cukup berhasil. Buktinya banyak orang yang meragukan kebangkitannya ketika itu. Jadi kalau saja Yesus tidak bangkit, maka yang pertama banyak orang waktu itu pasti senang. Khususnya orang Farisi dan para ahli Taurat yang memang menentang ajaran Yesus, yang memang bermusuhan dengan Yesus. Yang kedua, kalau saja Yesus tidak bangkit saat itu, berarti perkataan Yesus adalah bohong. Saya berani katakan demikian karena Yesus sendiri yang memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan bangkit, yaitu pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Hal itu tertulis dalam Matius 16 ayat 21. Demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, kalau Yesus berbohong, berarti semua perkataannya jadi meragukan. Kalau dia pernah berkata, "Aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Lalu dia juga berkata, "Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun akan datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan tentu masih banyak lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Itu semua jadi diragukan kebenarannya. Itu semua akan dipandang sebagai ucapan bohong, saudara. Yang ketiga, kalau saja Yesus tidak bangkit, pemberitaan Injil dan iman kita akan jadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jelas sekali ya saudara. Dan yang keempat, para rasul berdusta terhadap Allah, dan dengan demikian kita masih hidup dalam dosa dan pasti kita akan binasa. 1 Korintus 15 ayat 15, 17, dan 18. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Nah, jelas kan saudara? Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu, perhatikan, masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maksud saya, kalau saja Yesus tidak bangkit, maka sejatinya hidup kita ini ironi dan tragis. Tetapi untungnya, faktanya Yesus bangkit dan Dia hidup. Itu berarti kita punya Allah yang hidup, yang bisa menyertai, melindungi, dan memberkati. Kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan hari esok. Karena hari esok Dia pasti sediakan. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu luar biasa, saudara. Itu berarti tugas kita sekarang sebagai orang percaya mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup menurut jalan yang telah dicontohkannya. Hidup seperti Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.